Daun salam di bandara, yang jawab salam semoga masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Tauladan Berkah Tausiah Bulan Ramadan Persembahan Bang Kalbar yang dihormati, yang saya hormati, dan mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah. Dari 12 bulan yang ada di dalam kalender Islam, dari mulai perhitungan Muharram sampai Zulhijjah, maka bulan Ramadan merupakan penghuni ataupun pimpinan daripada bulan-bulan yang lain. Oleh karena saking istimewanya bulan ini, maka Allah limpahkan untuk umat Rasulullah yang hidup di bulan ini dengan berbagai karunia dan kenikmatan. Dan keistimewaannya itu di bulan Ramadan ini terpancar dari huruf yang merangkai kata Ramadan itu sendiri. Dimana kalau kita lihat Ramadan itu sendiri terdiri pertama dari huruf Ro, yang kedua Mim, yang ketiga Dod, yang keempat Alif, dan yang kelima Nun. Semua huruf-huruf tadi memiliki arti tersendiri yang menggambarkan begitu dahsyatnya karunia dan kenikmatan Allah. Di mana dalam huruf yang pertama Ro artinya rahmatun. Jadi di bulan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita berbagai macam rahmat. Bayangkan saja hadirin semuanya, satu amalan sunnah di bulan ini dibalas seperti melaksanakan amalan wajib. Dan satu amalan wajib di bulan ini dilipat gandakan sama seperti 70 amalan wajib lainnya. Pun demikian dalam huruf yang kedua ada huruf Mim, artinya maghfiratun atau ampunan Allah. Jadi siapa saja yang pada bulan ini memohon ampun kepada Allah dari berbagai dosa yang pernah dilakukannya, maka besar kemungkinan Allah akan menurunkan ampunan buatnya sehingga dosa-dosanya diampuni. Dan yang ketiga ada huruf Dod. Dod ini artinya domanah atau jaminan. Jaminan ini Allah berikan kepada siapa saja yang melaksanakan puasa Ramadan, kemudian ibadah-ibadah yang lainnya, sehingga nanti jaminannya adalah surga dan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah huruf Alif, artinya itkum minan nar, pembebasan dari api neraka. Jadi pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hamba-hambanya yang siap untuk bertaubat, siap memperbanyak amal soleh, siap melakukan ibadah-ibadah lain dengan ilmu dan tata cara sesuai dengan syariat Islam, maka nanti dia akan dibebaskan daripada api nerakanya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir adalah huruf daripada Ramadan adalah huruf Nun. Nun ini artinya nikmat hadirin. Artinya pada bulan Ramadan ini Allah turunkan untuk kita semua berbagai macam nikmat. Baik nikmat yang dirasakan oleh khususnya kaum muslimin ataupun nikmat umum yang dirasakan oleh semua hamba Allah yang ada di bumi ini. Dan istimewanya di bulan Ramadan ini yang merasakan berkahnya Ramadan bukan hanya orang muslim. Orang-orang saudara kita yang beda agama pun pada bulan ini mendapatkan omset dari penjualan yang lebih daripada bulan-bulan seperti biasa di bulan Ramadan. Maka karena itu kita selaku muslim harus bangga, harus termotivasi dan meningkatkan amalan-amalan kita jauh lebih bertingkat-tingkat dibanding dengan bulan-bulan selain pada bulan Ramadan ini. Sebagai akhir daripada kisah perjalanan Ramadan adalah kita akan mendengar bagaimana kisah dulu ada seorang pemuda di suatu desa terkenal sebagai seorang pembuat dosa. Karena saking besarnya dosa yang dilakukan oleh pemuda tadi, akhirnya seluruh masyarakat sepakat untuk mengasingkan pemuda tadi ke sebuah hutan yang jauh dari tempat pemukiman. Kemudian setelah dia diasingkan, disitulah si pemuda tadi mulai sadar bahwa ternyata efek dari perbuatan dosa, jangankan di akhirat, di dunia saja sudah terasa.
Dia merasakan bagaimana rindunya ketika jauh dengan keluarga. Dia rasakan bagaimana rindunya bersua, bercengkrama dan bertukar pikiran dengan sahabat-sahabat sebelum dia diasingkan. Dan di tengah perenungan si pemuda tadi, pemuda tersebut melihat ada seekor anjing yang mengelilingi danau, ingin mengambil air dan meminum dari danau tersebut. Namun karena keterbatasan anjing tersebut, akhirnya dia tidak bisa mengambil air yang dia inginkan. Kemudian timbullah dalam hati si pemuda tadi rasa iba. Akhirnya dia gunakan sepatu yang dia pakai untuk mengambil air tersebut. Kemudian air tersebut diberikan kepada anjing tadi yang kehausan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ternyata dari rasa iba, rasa kasih sayang, rasa kemanusiaan yang tumbuh di dalam pemuda tadi, inilah ternyata yang akhirnya meluluhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menurunkan ampunan kepada pemuda tadi. Sehingga di akhir kisah daripada perjalanan seorang pemuda yang diasingkan karena berbuat dosa tadi, Allah turunkan ampunan, dan di dalam kisahnya dijelaskan setelah Allah ampuni karena si pemuda tadi beramal soleh, yaitu menolong anjing yang kehausan, dikisahkan pemuda tersebut akhirnya sampai masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah ini dapat kita tarik sebuah kesimpulan. Ketika kita punya rasa iba, punya rasa kemanusiaan terhadap makhluk Allah, jangankan manusia, ternyata hewan saja ketika kita perlakukan secara manusiawi, itu bisa memunculkan rasa rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala turun untuk orang yang berlaku dan berbuat amal soleh tersebut. Maka dalam sebuah keterangan dijelaskan, irhamu mang fil ardi yamharkum mang fis sama. Sayangilah segala makhluk yang ada di bumi, segala makhluk yang ada di dunia ini, yamharkum mang fis sama, maka nanti akan menyayangimu makhluk-makhluk Allah yang ada di langit. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam kisah yang lain dijelaskan ada seorang perempuan yang rajin beribadah. Siangnya dia jadikan untuk berpuasa, malamnya dia jadikan untuk salat tahajud, zikir dan lain sebagainya. Tapi ada sebuah amalan yang tidak disukai Allah. Dia punya seekor kucing, kemudian kucing itu mencuri makanannya, dan dari makanannya inilah akhirnya si perempuan tadi marah luar biasa. Karena saking dongkolnya, karena saking marahnya, kucing tersebut dia masukkan ke dalam sebuah tempat, yang tempat ini dikunci rapat-rapat sampai mati kucing tersebut. Kemudian ternyata dari kisah ini hadirin rahimakumullah, karena perbuatannya menjolimi binatang tersebut, karena perbuatannya menjolimi si kucing tadi, akhirnya laknat Allah pun turun. Dan dalam kisah akhirnya si perempuan yang ahli ibadah tadi, si perempuan yang ahli melaksanakan amal soleh tadi, ditakdirkan masuk ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dari dua kisah tadi dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa ketika kita beramal soleh, maka kita tidak boleh mandang bulu. Apapun jenisnya, apapun makhluknya, baik binatang terlebih manusia, ketika kita perlakukan sesuai dengan hati nurani kita, sesuai dengan ajaran agama kita, maka ternyata ini bisa menjadi asbab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di bulan yang penuh berkah, apalagi di bulan Ramadan yang semua orang maklum bahwa Ramadan itu syahrun, sebuah bulan, awaluhu rahmatun, yang 10 hari pertama penuh dengan rahmat Allah, wa awsatuhu magfiratun, pertengahan 10 hari berikutnya penuh dengan ampunan Allah, wa akhiruhu itkum minannar, dan 10 hari berikutnya penuh dengan jaminan kebebasan daripada api neraka. Maka tentu ini bisa menjadi dalil buat kita untuk mendapatkan rahmat Allah, untuk mendapatkan ampunan Allah, dan untuk mendapatkan jaminan kebebasan daripada nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Burung dirian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.